Haleluya, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan kebaktian kita. Manis kau dengar. Pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa, buat kasih setiamu yang begitu indah dan ajaib, yang kau sudah karuniakan buat kami sepanjang minggu lamanya. Dan sore ini Bapa, kembali kami boleh datang beribadah kepadamu untuk memuji muliakan namamu. Kami berdamai dengan Dikau ya Bapa, persekutukan roh kami dengan rohmu, dan kemuliaan kasihmu turun atas kami, menguasai seluruh kebaktian kami hingga kepada tamatnya. Dan segala kuasa gelapan roh jahat yang mau mengganggu, menghalangi kami dalam kebaktian kami sore ini, kami ikat, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dan tolakkan keluar darah Tuhan Yesus. Hancurkan, patahkan segala pekerjaan iblis. Dan bila kemuliaan Allah turun, mengurapi akan hamba-hambamu yang melayani pelayanan pekerjaan sore hari ini Bapa. Jadikanlah tiap-tiap kami seluruhan berkat, sehingga mereka yang melihat, mendengar, dan memperhatikan siaran kami Bapa boleh menerima berkat Allah di atas kehidupannya. Bapa,
Biarlah Engkau mengurapi kami semua dengan kasih-Mu dan kemuliaan Allah nyata di dalam siaran kami sore ini. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan dan alaskan kebaktian kami sore ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menyertai kita. Saya percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, kita masih bisa bernapas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa itu semua karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mampu menolong kita. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta, dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kami harap pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta, dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer,
sampai di sini Tuhan. Kami percaya setiap kami ditolong oleh Tuhan. Heaven Esa, Tuhan pasti Tuhan pasti menolong. Haleluya. Pernah kita meragukan kuasa Tuhan, amin. Saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan yang mampu memulihkan kita. Haleluya. Apakah ku ragu akan kesetiaan-Mu? Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Ruangan-Mu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Ku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Kuasa-Mu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Nya membangkitkan, urapan-Nya bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah menang, kuasa-Nya atas kita. Kuasa-Nya membangkitkan, urapan-Nya bekerja
Tuhan, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, katakan kuasanya, kuasanya membangkitkan, urapannya bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan, kuasanya atas kita, kuasanya atas kita, membangkitkan, kuasanya, kuasanya atas kita, membangkitkan. haleluya, haleluya, haleluya. Saat sore hari ini saya percaya bahwa setiap kita mengalami yang namanya berkat Tuhan, setiap kita mengalami yang namanya kasih Tuhan. Tapi saya percaya bahwa setiap kita ditolong Tuhan dan kita rindu Tuhan selalu menjaga dan memberkati kita. Haleluya. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Oh, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batukan ragu. Oh, Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Mari kita angkat tangan kita dengan percaya bahwa kita dijamah oleh Tuhan. Oh, Yesus memberiku kebenaran. Yesus memegangku. amin. Engkau memegang tangan kami Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kebenaran. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku, Kau batukan ragu. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus
Yesus memberiku kebenaran. Yesus memberiku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kebenaran. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus Kami percaya Engkau menopang kami dan memberi kekuatan kepada kami. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku. Yesus memberiku kebenaran. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat yang indah ini kami boleh ada karena kemurahan, karena berkat-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu setiap hari. Kami boleh menikmati anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat yang indah ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hati kami, Engkau urapi pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dengan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau bungkus dengan kasih-Mu, dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga hamba-Mu biarlah berkata-kata hanya dengan kehendak-Mu sendiri Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Engkau memberkati pekerjaannya, rumah tangganya. Engkau memberkati setiap mata pencahariannya. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus. Amin. Selamat sore saudara sekalian. Selamat ketemu kembali dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari saudara sekalian, kami masuk dalam firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan sore hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara sekalian, kalau ayat ini mengatakan kepada kita, bukan kamu yang memilih aku. Saudara sekalian, Tuhan yang memilih kehidupan kita. Dari antara mungkin keluarga kita, dari antara saudara-saudara kita, kalau Tuhan yang memilih kita, menempatkan kita menjadi umatnya, menjadi miliknya, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sebab itu Tuhan katakan, aku memilih kamu supaya kamu bisa mengeluarkan buah yang tetap. Tuhan mau dari kehidupan kita, untuk kehidupan kita ini menjadi berkat di dalam tangan daripada Tuhan. Tuhan ada maksud dalam kehidupan kita untuk membawa kehidupan kita menjadi alatnya di dalam tangannya. Nah, untuk itu
Tuhan memilih kita, melepaskan kita daripada segala apa yang di sekitar kita. Karena Tuhan itu yang memilih kita. Coba kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dia katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 19 dia katakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara sekalian, Tuhan mau tubuh ini kami persembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Dia katakan tubuhmu itu sudah dibeli dengan harga yang tunai. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kehidupan kita dapat memuliakan Allah. Sebab itu Tuhan katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan mau di dalam kehidupan kita agar tubuh ini kami mau persembahkan kepada Tuhan. Tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan mati di kayu salib untuk memilih saudara, mau mengangkat saudara menjadi milik kesayangannya. Karena apa saudara sekalian? Sampai Tuhan mau memilih kehidupan kita dari antara mungkin keluarga kita, orang tua kita. Karena Tuhan ada maksud di dalam kehidupan kita dan ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan katakan di sini, kamu bukan milik kamu sendiri. Tuhan meminjamkan kehidupan kita, tubuh kita untuk kita rawat. Bukan untuk perkara-perkara dunia, tetapi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Sampai Tuhan mau kehidupan kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Coba kami baca Kejadian pasal 1 ayat 27 dan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, Tuhan ada rencana di dalam kehidupan kita. Karena ada sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Nafas hidup. Saudara sekalian, saya katakan tadi, kalau kita masih boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Nafas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai, untuk memuliakan Tuhan, untuk membesarkan Tuhan. Walaupun mungkin kita ibadah di rumah kita, tapi Tuhan mau tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ada nafas Allah di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara sekalian, biarlah kita dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari kehidupan kita. Kenapa? Tuhan minta kehidupan kita. Coba kita baca Roma pasal 1, Roma pasal 12 ayat 1. Apa dia katakan kepada kita? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, Tuhan tidak minta banyak dari kehidupan kita. Yang Tuhan minta apa? Yaitu tubuh kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tidak minta sesuatu yang indah dari kehidupan kita. Tuhan tidak minta dari kehidupan kita apa yang kita miliki dalam kehidupan kita secara jasmani. Tapi yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita, tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan. Dia katakan untuk dipersembahkan menjadi apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh yang kudus yang dipersembahkan kepada Allah. Karena seperti saya katakan tadi dalam Kejadian, ada nafas Allah yang Allah titip di dalam kehidupan kita. Nah Tuhan mau tubuh ini yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ibadah kita yang kudus, kata firman Tuhan. Tubuh yang seutuhnya ini, saudara sekalian. Jangan kita 50% dunia, 50% Tuhan. Tidak. Tuhan minta seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Menjadi satu korban yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, karena
Tuhan yang memanggil kehidupan kita, firman Tuhan katakan, coba kita baca ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat selanjutnya, ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara sekalian, Tuhan minta kehidupan kita dipersembahkan kepada Tuhan menjadi kehidupan ibadah yang kudus, yaitu pikiran kita, perkataan kita, pandangan mata kita, pendengaran kita kudus di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan di sini, saudara sekalian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita hidup menurut kehendak dan mau daripada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sebab Dia yang memanggil kamu adalah kudus. Tuhan Yesus adalah kudus. Dan Tuhan mau kehidupan kita sebagai anak-anak yang Dia pilih, yang Dia panggil, yang Dia tetapkan kudus seperti Dia. Untuk kita dapat mempersembahkan kehidupan kita ini benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena saudara sekalian firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Tuhan mau kehidupan kita sama dengan Dia. Nah, untuk itu saudara sekalian, firman Tuhan katakan kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, kita harus hidup kudus. Coba kita baca ayatnya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini berusahalah hidup damai, firman Tuhan katakan. Karena tanpa kekudusan untuk melihat Tuhan tidak bisa, apalagi mau masuk dalam kerajaannya Tuhan. Karena ayat di Petrus tadi mengatakan, hendaklah engkau kudus dalam seluruh hidupmu. Artinya pikiran, pandangan mata kita, hati kita, pendengaran kita itu kudus di hadapan Tuhan, terlebih ucapan bibir mulut kita. Seperti dia katakan di dalam firman Tuhan dalam Ibrani, dia katakan untuk melihat pribadi Tuhan, melihat Allah itu tidak mungkin, apalagi masuk ke dalamnya. Nah, untuk itu Tuhan katakan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang bisa melihat Allah. Nah, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, perjuangan kita hari-hari ini untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari kehidupan kita. Nah, untuk itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 dan 9, apa dia katakan kepada kita? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sekarang, bukan besok, dikatakan. Dan janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara sekalian, saya katakan bukan besok, lusa kita mau buang semua. Yang buang itu kita, bukan Tuhan. Nah, untuk itu firman Tuhan katakan, buang. Marah itu saya katakan saudara sekalian paling cepat kena di dalam kehidupan kita. Kita marah tanpa kita sadari, kata-kata yang tidak beres keluar dari mulut kita. Nah, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kehidupan kita ini dikuduskan. Sebab itu firman Tuhan katakan buanglah semuanya itu. Saudara sekalian, biarlah Tuhan saudara-saudara kan kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan untuk kita diobahkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk jangan kita ikuti hawa nafsu kebodohan kita, tapi kita mau mengikuti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk membawa kehidupan kita ini mengerti, saudara sekalian, rencananya Tuhan. Jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Dari mulut yang satu kita memuji Tuhan, tetapi mulut itu juga
kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak beres, perkataan yang menyakiti hati Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan katakan, buang semuanya ini, jangan ada di dalam kehidupan kita. Apa dia katakan? Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan ada dusta di antara satu dengan lain, atau istri mendustai suami, suami mendustai istri, atau anak-anak mendustai orang tua. Saudara saya, buang semua ini supaya kita bisa hidup kudus, benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16, apa dia katakan kepada kita? Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16, dia katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan katakan kehidupan kita itu untuk memperhatikan bagaimana cara hidup kita, bagaimana keberadaan kita, saudara sekalian. Dia katakan hidup dengan benar, saudara sekalian. Dia katakan biarlah di dalam kehidupan kita ini mau mengerti, dia katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara sekalian, orang bebal itu apa? Orang keras hati, orang keras kepala. Kalau dalam firman Tuhan dia katakan orang yang keras tengkuk. Jangan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita buang semuanya, saudara sekalian. Karena firman Tuhan katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa merubah kehidupan kita. Saudara sekalian, kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya katakan, hargai pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Hargai korban Kristus di kayu salib untuk mengangkat kita dari lumpur dosa dibawa kepada hidup yang kekal. Sebab itu, saudara sekalian, perhatikan bagaimana kita hidup. Bukan, saudara sekalian, seperti orang bebal, tapi orang yang mengerti kehendaknya Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari saudara sekalian, kami tutup Alkitab kami dan kami akan masuk di dalam doa. Kami nyanyikan nyanyian Yesus Kristus Tuhan. Besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tanganmu berlebus, Yesus Kristus Tuhan. Tubuh yang lubuh dari karya kasih,
Yesus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukan seluruh hidupku. Dalam tanganmu berlindung, Yesus Kristus Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkenan bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bila Engkau jadikan kami anak-anak Allah yang senantiasa layak dan berkenan kepadamu, untuk dapat selalu menantikan Engkau dalam kuasa kasih-Mu. Bapa, tanamkan kebenaran firman-Mu setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini, dimanapun kami berada. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menghidupkan segala kebenaran firman-Mu dan setiap hidup kami untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Pada kesempatan ini Bapa, hamba berdoa buat bangsa dan negara tercinta ini. Bapa, biarlah Engkau berikan kemenangan atas virus corona yang menghantui segala kesehatan daripada bangsa kami. Engkau hancurkan, Engkau patahkan, dan kuasa kasih Allah dia berada di atas segala-galanya. Engkau berikan hikmat marifat-Mu buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapa, untuk mengatur seluruhnya sehingga boleh berhasil dengan baik dan nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau jaga lindungi jemaat-Mu, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan sukacita Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, hamba memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Yesus, hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu,
kekasih Tuhan turun dan tinggal atas kamu, kiranya berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa kami, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus, turun tinggal menyertai kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Allah, sukacita Tuhan, perlindungannya ada menyertai kamu sampai hari Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. 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 Shalom, selamat sore. Terima kasih telah mengikuti ibadah raya sore ini secara online. Adapun acara GSPD Mojo Agung minggu ini, 1. Doa rantai hari Selasa jam 6 pagi sampai hari Rabu jam 6 pagi. 2. Hari Selasa adalah hari puasa pelayan mimbar. 3. Hari Sabtu PA pemahaman Alkitab di aplikasi Zoom jam 7 malam. 4. Ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di WhatsApp. 5. Hari Minggu sore jam 4 sore ibadah raya secara online di YouTube GSPD Mojo Agung dan di Facebook GSPD Mojo Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.